Apa sebenarnya pertimbangan Kementerian Investasi atau BKPM akan memberikan IUP bagi ormas berbasis keagamaan? Itu saja dulu pertanyaannya. Terima kasih banyak Dinda karena memberi waktu kepada kami. Jadi ini langkah maju dari CNBC yang luar biasa di dalam meminta klarifikasi dan penjelasan terkait dengan satu kebijakan yang saya kira banyak menyedot perhatian. Ya, pertama kita harus bersyukur ya Dinda, bahwa ada presiden dan ada menteri yang mempunyai pemikiran yang luas dan jangka panjang dan melihat bahwa ini adalah bagian dari perintah dari konstitusi. Ini yang kita harus lihat. Bumi, pasal 33 Undang Dasar 45, bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Rakyat itu siapa? Rakyat itu bukan cuma pengusaha besar. Iya, kalau kita lihat itu di list dari Forbes, ada 100 pengusaha yang terkaya di Indonesia. Itu mereka kaya dari mana? Itu dari bumi dan sumber bumi, air, dan kekayaan ini di dalamnya ini. Tapi berapa banyak dari mereka ini, ya, kekayaan mereka ini bisa kita distribusikan juga kepada teman-teman kita dari NU, dari Muhammadiyah, Persatuan Gereja, dari Walubi dan lain-lain. Padahal pada saat kemerdekaan bangsa ini yang mempertahankan kemerdekaan bangsa ini dari NU dan Muhammadiyah dan organisasi-organisasi masyarakat ini yang ada. Itu jihad dulu pada saat agresi di Surabaya. Itu yang membuat jihad itu untuk melawan penjajah Belanda pada saat itu adalah NU. Ormas-ormas itu ormas-ormas sudah ada bahkan sejak sebelum kemerdekaan. Iya, begitu kita merdeka, masa kita lupakan mereka? Terus kemudian sebagian besar bumi, air, dan kekayaan alam ini diangkut ke luar negeri dan hanya dinikmati oleh orang-orang tertentu yang mungkin sekarang mereka sedang santai-santai di Singapura, sedang santai-santai di Shanghai, sedang santai-santai di New York, ketawa-ketawa melihat kekayaan alam kita diangkut. Oke, itu argumen yang luar biasa baik Pak, dan maksudnya adalah manfaatnya untuk kesejahteraan dan kemerataan ya Pak Rizal. Tapi nanti tentunya orang awam bertanya, mengapa ormas keagamaan? Kan keagamaan tidak memiliki spesifikasi skill untuk mengolah pertambangan. Itu jawaban Anda apa Pak? Itu yang saya mau berikan salah satu pencerahan lah istilahnya. Saya mau katakan bahwa di Swedia ada namanya gereja Swedia. Anda tahu mereka punya investasi di mana? 400 gereja, 400 perusahaan investasi mereka. Itu aset mereka itu miliaran dolar. Dan itu anggaran dan kemudian keuntungan dari investasi itu mereka pakai untuk apa? Ada kebutuhan untuk dakwah, ada kepentingan untuk sosial, untuk pembangunan, menghadapi bencana dan lain-lain. Nah, kemudian ada gereja Katolik. Gereja Katolik itu baru membeli sebuah bank di Italia. Nah, bank ini menguasai perusahaan asuransi terbesar di dunia. Dan berikut banyak lagi lembaga-lembaga keagamaan lain itu yang menguasai investasi di mana-mana. Tetapi yang ingin saya katakan di sini bahwa lembaga-lembaga keagamaan ini mungkin bukan mereka yang menjadi pengelola secara langsung akan investasi itu. Tetapi mereka serahkan atau mendirikan perusahaan-perusahaan yang mampu mengelola investasi itu. Oke Pak. Iya. Jadi kalau kita lihat ya, fungsi dari di Swedia seperti itu ya Pak ya, dan berjalan misalnya ya, Muhammadiyah dan lain-lain. Itu kalau ada bencana, ini teman-teman Ansor yang di depan, teman-teman Banser yang di depan. Nah, sementara pengusaha-pengusaha kaya ini yang luar biasa dari ini, kapan mereka berada di antara masyarakat ini? Sekarang pertanyaan berikutnya Pak, apakah SDM atau human resources yang ada di let's say PBNU Pak, atau organisasi kemasyarakatan keagamaan ini sudah memiliki skill atau pengetahuan yang mumpuni untuk mengelola IUP? Atau kan ini justru PR ke depannya? Ini yang saya mau pisahkan, saya mau katakan. Dipisahkan antara memiliki dan mengelola. Jadi lembaga-lembaga ini bisa saja mereka memiliki. Dan kemudian pengelolaannya mereka serahkan kepada perusahaan yang mempunyai kompetensi dalam mengelola. Jadi diseleksi oleh ormas keagamaan, Pak? Ya. Akan diseleksi oleh ormas keagamaan tentu tersebut. Pemerintah dan kemudian juga ormas keagamaan ini bersama-sama melihat mana perusahaan-perusahaan, ya abang kita inilah yang punya ya, anggota dari beliau yang jago-jago inilah istilahnya. Mana yang bisa bersama-sama di dalam menjalankan operasional dari perusahaan itu. Jadi Pak, ini dalam konteks ownership. Oke. Iya.